Masih bareng sama gue Dimas Dalo, masih dari Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah keyboard terbaru dari Rexus. Ini adalah Daiva 87. Di video kali ini gue pengen ceritain nih pengalaman gue pakai keyboard yang satu ini kurang lebih udah 2 minggu jadi daily driver gue. Dan ya, buat lo yang penasaran, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. So, ya, ini adalah keyboard mechanical terbaru dari Rexus. Dan sebelum kita lanjut pembahasannya, gue mau ceritain dulu nih isi dalam paket penjualannya. Seperti yang bisa lo lihat, untuk isi paket penjualannya seperti ini. Lo bakal dapetin keyboardnya, terus juga lo bakal dapet kabel data USB Type-C to USB Type-A yang bisa dibilang cukup kokoh. Terus lo bakal dapet switch cadangan, tools buat ngangkat keycaps-nya, ada buku manual dan juga kartu garansi. Sama jangan lupa juga kalau lo bakal dapet dongle 2,4 GHz yang letaknya ada di bawah keyboardnya. Untuk harganya sendiri dia ada dua versi, yang versi menggunakan Autemu Switch yang harganya ada di 599.000 dan untuk versi KTT Switch di harga 649.000. Kebetulan punya gue ini pakai yang KTT Switch supaya suaranya nggak terlalu clicky. Karena Autemu Switch di keyboard Daiva D68SF sebelumnya gue dikomplain sama istri gue karena suaranya yang terlalu clicky. Sebagai gambaran berikut perbedaan suara dari KTT Switch di Daiva 87 dan Autemu Switch di Daiva D68SF. Sesuai namanya, Daiva 87 ini punya total 87 tombol di keyboardnya atau biasa yang disebut juga TKL atau 10 keyless, yang artinya keyboard ini menghilangkan 10 tombol numerik dan cuman menyisakan 87 tombol aja. Gue mau ajak lo tur sedikit tentang keyboard ini. Jadi di bagian atas atau depannya ini lo bisa lihat ada 87 tombol yang udah disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Kemudian di bagian kanan, kiri, atas, dan bawahnya polosan aja. Sedangkan di bagian bawahnya lo bisa nemuin stand yang ukurannya bisa lo sesuaikan. Mau kayak gini atau kayak gini untuk nentuin tinggi keyboardnya. Terus juga ada tempat dongle 2,4 GHz nya yang masih sama kayak di Daiva D68SF yang dibuat nempel gini aja tanpa magnet. Ada tombol power dan juga ada kabel manajemennya. Cuman yang anehnya di sini, biarpun ada kabel manajemennya kayak gini, kabel bawaannya itu cukup kaku. Jadi kalau gue paksa buat ikutin alur kabel manajemennya, dia bakal ngangkat dan keluar-keluar. Jadi gue lebih nyaman kabelnya langsung dicolok aja dan disembunyiin di bawah dudukan monitor. Material keyboard ini mostly terbuat dari plastik keras gitu yang feel pakainya berasa solid. Beratnya juga lumayan, ada di 980 gram. Sebenarnya dengan berat yang kayak gini bikin Daiva 87 ini berasa kokoh dan gak gampang geser kalau dipakai buat ngetik. Cuman lumayan juga kalau lo sering pindah-pindah lokasi pas mau pakai keyboard ini. Tapi siapa juga kan kemana-mana mau bawa keyboard segede kayak gini. Sekarang gue mau ceritain spesifikasi dari keyboard yang satu ini. Jelas sesuai namanya, dia punya 87 tombol dengan format TKL untuk tujuan compact dan minimalis.
Untuk warnanya ada dua, yaitu Elegant Black kayak yang gue punya saat ini dan juga White kayak gambar di sebelah ini. Untuk RGB-nya tetap masih ada dengan format South Facing LED Illumination, versatile switch option, baik OTEMU dan juga KTT kayak yang gue udah sebutin tadi. Baterainya ada di 2500 mAh yang sejauh pemakaian gue ini cukup awet, meskipun gue lebih suka pakai kabel ketimbang pakai wirelessnya. Udah punya 3 mode sekaligus, yaitu kabel 2,4 GHz dan juga Bluetooth in case kalau lo mau pakai buat ngetik di tablet. So ya, pengalaman gue pakai keyboard ini sejauh ini cukup menyenangkan. Keyboardnya empuk dan feel-nya itu enak banget. Untuk mode 2,4 GHz nya menurut gue ada improvement, dimana di Daiwa D68SF itu gue masih suka nemuin delay. Di sini aman, gak ada kendala sama sekali. Paling lo tinggal apalin aja nih kombinasi shortcut buat pindah antar mode. Karena kalau enggak pasti agak kerepotan pas mau pindah-pindah mode. Dan karena ini formatnya TKL, gue kebantu banget nih sama tombol print screen kalau emang gue lagi butuh tanpa harus buka aplikasi snipping tool buat screenshot. Paling yang gue kurang suka dari keyboard ini karena gue pakai KTT switch yang mungkin terlalu empuk dan sensitif. Kalau gue posisinya nggak lagi ngetik dan jari gue bersandar di salah satu keycapsnya, itu bisa langsung kepencet dan beberapa kali gue cukup keganggu. Tapi menurut gue itu cuman masalah kebiasaan aja yang nantinya juga bisa hilang sendiri. Selain itu juga keyboard ini udah punya LED RGB yang bisa lo atur-atur sesuai dengan yang lo mau dan bisa ikutin irama musik juga yang bisa lo atur dari softwarenya. Kesimpulan gue buat keyboard ini, overall gue cocok sama bentuk atau layout TKL kayak gini karena gue kebantu banget sama tombol print screen yang disediain di keyboardnya. Dengan mantap gue bakal pindah dari Rexus Daiwa D68SF yang sebelumnya gue pakai. Paling ya kondisinya cuman ada di bagian touchnya aja yang KTT ini terlalu sensitif menurut gue. Karena jari cuman nyender dikit aja udah langsung ketekan. Tapi menurut gue cukup terbayar untuk suaranya yang gak terlalu keras. Tapi kalau emang menurut lo KTT ini keempukan, bisa ambil opsi yang OTEMU aja. So jadi begitu ya teman-teman, Rexus Daiwa D87 keyboard mechanical yang punya format TKL yang satu ini menurut gue cukup menyenangkan buat dipakai. Dan ya kalau misalkan emang lo mau sama keyboardnya, untuk link pembeliannya juga udah gue taruh di kolom deskripsi box di bawah. Tinggal pilih aja, sesuaikan dengan kebutuhan lo, mau yang pakai OTEMU switch atau mau pakai KTT switch yang lagi gue pegang sekarang. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Rexus Daiwa 87. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.